Shalom, salam damai dalam nama Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di dalam program Randau Kehidupan. Pada hari ini kita berada dalam ataupun bersiaran secara lain daripada yang lain, karena apabila Anda melihat dalam episode-episode yang lalu, kami dapat bersua muka di antara kami, saya dengan beberapa panel di studio. Tetapi kita sadar, kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 masih lagi mengganggu ataupun masih lagi ada, terutamanya di tempat kami berada sekarang di Thailand, dan government mengarahkan kami untuk mematuhi SOP. Kami melakukan rekaman untuk program Randau Kehidupan secara online. Ini adalah satu pimpinan Tuhan juga, karena walaupun di dalam cabaran untuk menyampaikan firman Tuhan, walaupun ada halangan, tetapi ada sahaja cara yang Tuhan sudah berikan supaya kita mampu menyebarkan ataupun mengungsikan firman Tuhan. Dan pada hari ini kami telah memilih untuk menyebarkan firman Tuhan dalam program Randau Kehidupan melalui media. Saya sangat bersyukur karena bersama-sama dengan saya pada hari ini kita ada Pastor Minsun, salah seorang penuntut di Asia Pasifik International University di dalam jurusan kependetaan. Jurusan kependetaan. Kita ada Pastor Brian Scott yang ketika ini melayani di Hope Channel Southeast Asia, dan kita ada Dr. Gerard, seorang lecturer di Asia Pacific International University. Selamat datang, selamat bertemu kepada semua panel. Apa kabar kamu semua? Ya, puji Tuhan, luar biasa, sehat walafiat. Terima kasih, amin. Sebelum kita lanjut kepada perkongsian dan juga perbincangan untuk topik yang kita sudah pilih pada hari ini, saya senang sekali untuk mengundang kita tunduk kepala dan kita minta Pastor Brian pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami yang berkuasa dan bertakhta di dalam kerajaan surga. Saat ini Tuhan, kami mengundang kehadiran Roh Tuhan untuk menyertai kami dalam diskusi dan perbincangan serta randau kami akan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan rohani kami. Dan kami akan membuka dan belajar dan mendalami bersama-sama firman Tuhan di dalam buku Yesaya. Dan kami mohon agar Tuhan akan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, memberikan kami pemahaman, hikmat, dan kebijaksanaan dari surga, agar setiap pelajaran yang akan kami belajar bersama-sama akan menjadikan kami lebih dekat dengan Tuhan, menguatkan iman kami setiap satunya, dan seterusnya mendorong kami untuk kekal setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan dalam setiap kapasiti yang Tuhan telah berikan dan amanahkan untuk setiap kami. Berkati semua para penonton, sahabat semua yang belajar bersama-sama dengan kami dalam episode pada kali ini. Kami doakan agar kesemua kami akan diberkati Tuhan dan menerima berkat yang begitu indah dan luar biasa sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, Mr. Brian, atas doa pembukanya tadi. Nah, saudara-saudari, topik yang sudah dipilih, yang dijadikan topik perbincangan pada hari ini adalah krisis kepimpinan. Kalau minggu yang lalu, kita sudah melihat satu tajuk yang berbunyi identity ataupun krisis identity. Nah, pada hari ini, kita akan melihat pula apa yang ada ataupun apa yang perlu kita tahu di dalam pelajaran krisis kepimpinan. Di dalam Yesaya 6 ayat yang pertama, ya kalau kita lihat buku Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-6 sehingga habis satu chapter ini, kita dapat lihat bahwa dia banyak menceritakan
mengenai pemerintahan ataupun kisah Raja Uzia. Kita tahu bahwa dia sudah cukup lama dan dia juga menjadi seorang raja yang kuat. Tetapi di dalam pemerintahan dia ada sesuatu yang berlaku yang menyebabkan dia boleh dikatakan ending hidupnya tidak kelihatan ataupun tidak kedengaran baik. Ya, kalau kita lihat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 dan juga ke-26 ayat yang ke-16, kita lihat setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merosak. Nah, kita dapat lihat bahwa dia juga coba untuk membakar ukupan di dalam bait suci. Dan ketika imam menegur dia supaya perbuatannya itu dihentikan, dia menjadi marah. Dia menolak menerima teguran. Dan akhirnya Tuhan menimpakan penyakit kusta ke atas dia. Penyakit yang dihadapinya sampai pada hari matinya. Nah, kita juga lihat bahwa dia berada ataupun dia menjadi orang yang diasingkan. Dia terpaksa dikuarantinkan karena penyakit yang telah dia alami. Nah, kita lihat di dalam buku ini juga, saudara-saudari ya, dan juga para panel yang bersama-sama dengan saya di pada saat ini. Yesaya menceritakan 2 raja. Yang pertama, Raja Uzia, dan yang kedua, Yesaya highlight seorang lagi raja, yaitu Raja Agung. Nah, inilah yang akan kita coba bahas, yang kita mau bincangkan ataupun kongsikan mengenai krisis kepimpinan, terutamanya di dalam buku Yesaya pasal yang ke-6. Untuk pembuka bicara, mungkin saya mau menjemput Pastor Minsun, kalau ada apa-apa perkongsian yang kamu mau kongsikan, dipersilakan. Terima kasih, pengurusi. Bila kita lihat pencapaian Raja Uzia ini, baik yang tertulis dalam Alkitab, dia merupakan satu pencapaian yang begitu luar biasa. Karena dalam seluruh masa pemerintahan dia dikatakan sebagai seorang pemimpin yang baik dan makmur semasa dalam kepemimpinannya. Namun di hujung, dia patah hujung. Sebab dia melakukan satu kesalahan yang besar yang sepatutnya dia tidak boleh lakukan. Dan ini seolah-olah memadam semua apa sahaja prestasi-prestasinya di masa lalu yang baik. Karena perbuatan untuk membakar ukupan yang bukan tugasannya itu merupakan satu kesalahannya. Apatah lagi dia bukan keturunan daripada imam. Dan keangkuhannya apabila ditegur merupakan satu kampahan yang membuat jadi orang yang keras kepala. Tidak boleh menerima teguran. Dan mungkin dia merasa dirinya sangat baik di seluruh pemerintahan dia. Menyebabkan dia tidak dilayak ditegur oleh siapapun. Ini yang dokumen setakat ini. Ya, terima kasih Pastor Minsun. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada 3 bagian yang kita boleh belajar pada hari ini mengenai pelajaran ini, yaitu kemuliaan manusia, raja tertinggi, dan juga Tuhan yang suci dan juga mulia. Kita melihat apabila kematian Raja Uzia, ada satu krisis juga yang merisaukan ataupun membimbangkan, yaitu bila mana raja itu meninggal, kita dapat lihat bahwa Yehuda berada di dalam keadaan yang bahaya karena Asyur beberapa tahun sebelumnya pada tahun 745 sebelum Masehi, mereka mengisytiharkan perang. Nah, sebagai satu negara yang tidak ada ketuanya, sangat bahaya situasi ini. Dan apabila perkara ini berlaku, banyak
bangsa ini yang risau. Siapa yang mau memimpin kami? Siapa yang mau lead kami? Karena mereka sudah selesa sebelum ini dengan Raja Uzia, dengan pimpinan Raja Uzia. So, inilah salah satu cabaran apabila pemimpin yang mereka segani pada mulanya uh, sudah meninggal dan tidak ada lagi yang guide mereka. Bagaimana Pastor Brian? Anda ada perkongsian? Ya, saya tertarik untuk mengupas sedikit tentang tajuk perbincangan ataupun randau kita berkaitan dengan krisis kepimpinan ini. Now, krisis kepimpinan ini biasanya terjadi apabila seseorang pemimpin itu gagal untuk mempersiapkan apa yang disebutkan sebagai succession plan. Maksudnya setiap pemimpin itu pasti akan datang dan pergi. Dan sementara seseorang pemimpin itu memimpin, saya sangat percaya bahwa pemimpin itu haruslah menyediakan penggantinya. Dan dalam setiap organisasi ataupun dalam konteks gereja, misalnya, krisis kepimpinan ini memang sering terjadi, baik di dalam gereja tempatan ataupun di dalam peringkat misi, uni, divisi, dan mungkin juga dalam gereja sedunia kita. Dan itulah saya rasa kalau kita bandingkan dengan krisis kepimpinan yang terjadi pada bangsa Yehuda sejurus selepas kemangkatan Raja Uzia itu, seperti yang Pastor Friendly sebutkan tadi, mereka berada dalam keadaan yang bahaya. Mereka seakan-akan hilang nakhoda. Dan kalau kita lihat kemakmuran yang mereka telah kecapi, kesejahteraan hidup yang mereka telah nikmati sepanjang pemerintahan Raja Uzia itu, barangkali sudah membuai mereka dan sudah pastinya mengalihkan perhatian mereka untuk perkara-perkara rohani yang lebih penting, untuk menjadi lebih konsisten terhadap identiti mereka sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang harus membawa perubahan, membawa kebaikan, berkat, dan juga boleh menjangkau bangsa-bangsa lain dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Tetapi apa yang menyedihkan yang kita sudah sebutkan tadi, Uzia tidak menggunakan kegemilangannya itu sepanjang pemerintahannya untuk memastikan bahwa organisasi ataupun bangsa yang dipimpinnya itu boleh dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan malang sekali apabila dia dihadapkan dengan penyakit kusta akibat daripada perbuatannya yang seakan-akan mencabar kedaulatan dan kekudusan Tuhan sendiri, maka hari-hari terakhirnya itu sebenarnya sangat malang baginya, ya, karena dia he was secluded, dia tidak dapat tinggal di istananya, bilik yang terasing, karena kita tahu kusta merupakan satu kutuk ataupun malapetaka besar, dan kalau kita menghidap penyakit kusta sama seperti COVID-19, kita akan diasingkan. Dan pada masa itu dia tidak produktif dan sudah terlambat untuk dia mempersiapkan kepimpinan. Ya, jadi saya ingin melihat kepada konteks kita pada masa ini dan menyeru ya agar setiap pemimpin, tidak kira di peringkat manapun kepimpinan kita pada masa ini, untuk memastikan bahwa kita harus mempersiapkan proses orang kata succession itu, ya, proses untuk mengambil alih itu harus diadakan lebih awal. Ya, pemimpin yang baik bukan hanya memiliki pengikut-pengikut yang baik, bukan saja membentuk pengikut-pengikut yang baik, tetapi yang penting mereka harus melahirkan pemimpin-pemimpin lain yang lebih ramai untuk menggantikan tempat mereka. Terima kasih Pastor Brian di atas perkongsian tadi. Nah, ada juga yang bertanya-tanya bagaimana Yesaya ini dipilih ataupun iya. Karena kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-6 itu, apabila berlaku pergolakan politik yang hebat, orang Asyur sedia untuk berperang. Yesaya terutamanya dia rasa
tertanya-tanya siapa yang patut memimpin, siapa yang patut memimpin mereka untuk berhadapan dengan masalah itu. So, ada yang menanyakan bagaimana sebenarnya proses pemilihan Yesaya ini sendiri ya untuk memimpin bangsa itu ketika itu selepas kematian Raja Uzia sendiri. Jadi soalan ini mungkin kita minta bantuan daripada kita punya dokter Gerard. Dipersilakan dokter. Succession, thank you Pastor. Dalam bangsa kerajaan Israel dahulu, dalam yang dipanggil House of David itu keturunan itu berdasarkan keturunan. Jadi semua dalam keturunan Daud dalam bangsa Juda itu sendiri akan menjadi pengganti kepada raja, pengganti kepada pemimpin sebelumnya, right? And so menarik sekali bagi saya sangat tertarik dengan apa yang Tuhan lakukan ketika keadaan bangsa Israel yang begitu parah, kita katakan begitu parah keadaannya, di mana mereka sudah jauh daripada Tuhan. Minggu lalu kita melihat krisis identity, dan kita lihat daripada chapter 1 sampai chapter 5 itu kita melihat itu kira-kira seperti itu. Jadi dalam keadaan seperti itu kita memerlukan seorang pemimpin spiritual juga. Uzia tidak dapat memberikan itu pada akhir kehidupan dia disebabkan apa yang dia sudah lakukan. Cuma dari segi politiknya Uzia mungkin masih lagi, walaupun dia dalam keadaan kusta, tetapi yang kita panggil pemimpin, pemimpin bersama ataupun raja bersama, pemerintah bersama pada masa itu, dan itu adalah anaknya. Itu succession plan bagi raja-raja bangsa Judah dahulu dari segi politiknya. Tetapi dari segi spiritual dia, Tuhan telah memilih Yesaya specifically untuk memimpin secara spiritual. Walaupun imam-imam memimpin secara spiritual, tetapi Yesaya telah dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk memimpin secara spiritual. Itu sebab Tuhan memberikan dia satu penglihatan, vision, di mana walaupun dalam krisis seperti ini, terutama dalam krisis transisi, kepimpinan, dan sebagainya, Tuhan masih memelihara bangsa Israel. Dan di sini dia melihat bahwa yang menjaga dan memimpin bangsa Israel itu sebenarnya adalah Yahweh sendiri, Tuhan itu sendiri. And so dari segi existence ataupun kewujudan bangsa itu masih ada sebab Tuhan menjaga, dan dari segi spiritual juga Tuhan masih lagi taking care sebab Tuhan mengirim imam dan juga prophet dan juga nabi-nabi untuk membawa bangsa Israel ke perjalanan yang seterusnya dalam kerajaan itu. Jadi kepimpinan itu akan sentiasa ada sebab Tuhan involved dalam apapun bentuk kepimpinan itu. Terima kasih Dr. Gerard di atas explanation dan juga perkongsian sebentar tadi mengenai bagaimana raja ataupun Yesaya ini dipilih selepas kemangkatan Raja Uzia. Kita semua pernah berada dalam satu situasi yang mengecewakan di mana secara luaran kelihatannya semua hilang, dan kadangkala kita tidak akan mendapat ataupun kita mengharapkan guide ataupun jawaban pimpinan secara direct, ya. Kalau kita lihat Yesaya, dia mendapat penglihatan daripada Tuhan untuk apa yang perlu dia lakukan. So, ini mungkin salah satu soalan praktikal. Apabila kita berada di dalam situasi-situasi yang mengecewakan, situasi yang membuatkan kita rasa sangat down, bagaimana sebenarnya cara kita untuk bangkit ataupun bertahan di dalam pendirian kita
seperti mana ya Yesaya alami sendiri, dia dapat guide terus daripada Tuhan. So kalau dalam zaman kita sekarang mungkin kita tidak akan dapat guide itu secara direct ataupun seperti yang Yesaya alami. So persoalan di sini, bagaimana cara kita untuk kita terus berdiri, kita terus setia apabila kita mengalami kesukaran ataupun kekecewaan di dalam saat-saat kehidupan menanti kedatangan Tuhan Yesus. Mungkin ada yang mau mengungsikan pendapat. Saya persilakan siapa saja. Oke, seringkali kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Kadang-kadang kita lupa di mana kita ingin mendapatkan sumber untuk kita mendapatkan panduan, bimbingan untuk kita meneruskan suatu legasi ataupun kepemimpinan kita, ataupun apa saja persoalan dalam hidup kita. Dan apa yang kita harus buat adalah kita harus meletakkan Tuhan itu di hadapan sebagai pilihan yang utama. Jangan kita letakkan Tuhan itu sebagai alternatif. Kita buat dulu pilihan kita, dan kalau gagal baru kita pergi ke Tuhan. Mungkin boleh juga, tapi itu membuang masa kita. Banyak masa yang terbuang atau banyak tenaga yang terbuang. Sedangkan Tuhan sudah menanti kita untuk memberikan segala kebijaksanaan Dia kepada kita. Tapi kadang-kala kita menunda. Kita mencoba dulu sedaya upaya, dan kalau fail, dan baru kita berseru dengan Tuhan. Dan saya pikir ini hal yang kurang bijak kita lakukan. Kita tidak meletakkan kita tidak meletakkan Tuhan sebagai pilihan yang pertama, dan juga pilihan yang terakhir, dan juga pilihan yang terbaik. Terima kasih Pastor Winson. Ya, ditemukan juga ada satu perkataan di dalam pelajaran ini sebenarnya mengenai serafim. Dan saya percaya mungkin Pastor Brian Scott boleh bantu kita di dalam hal ini. Bagaimana serafim itu, sebab kalau kita lihat serafim itu menyentuh bibir Nabi itu. Kesalahan dan dosanya dihapuskan. Dalam Yesaya 6 ayat yang ke-7. Nah, tidak dinyatakan secara spesifik dosa itu, tetapi kita melihat bahwa serafim itu memainkan satu peranan yang luar biasa sehingga dosa itu dihapuskan. Bagaimana, Pastor Brian? Saya begitu takjub sebenarnya dengan penglihatan Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal yang ke-6 ini, karena penglihatan tersebut diteruskan dengan catatan ataupun naratif di mana Yesaya menerima panggilannya itu secara rasmi. Dan apabila kita melihat dan membaca Yesaya pasal yang ke-6 ini, kita mengetahui bahwa penglihatan ini sebenarnya adalah gambaran tentang worship, ya, atmosphere of worship, di mana Yesaya berada sendiri di dalam bait suci dan dia menyaksikan ya kekudusan Allah itu dinyatakan dan dimanifestasikan di dalam bait suci itu. Dan saya tertarik dengan ayat yang ke-5 ini. Dan it's very interesting, sangat menarik apabila Yesaya mengatakan, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dan inilah sebenarnya satu sikap Yesaya yang begitu rendah hati dan yang mengakui bagaimana lemahnya, bagaimana kurangnya, bagaimana hinanya sebenarnya kita ini tanpa kasih karunia Tuhan itu. Dan Yesaya realize yang dia tidak ada apa-apa pun ya sebenarnya yang baik di dalam dirinya untuk melayakkan dia untuk berdiri
menatap dan menyaksikan kekudusan Allah sendiri. Ya, dan kalau kita compare ataupun bandingkan dengan suasana worship pada hari ini, apabila kita berada di dalam Ka'bah Tuhan ataupun gereja khususnya, di sanalah gereja itu memainkan peranan penting untuk memberikan kita satu teguran ataupun satu peringatan bahwa kita ini we are nothing, ya. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus, anak Tuhan yang telah menebus kita dengan kematian dan darahnya sendiri. Dan gereja itu berfungsi sebagai tempat perlindungan, tempat di mana kita mencari pengampunan, tempat di mana kita boleh dipulihkan keadaan kita yang hina ini, yang kotor, yang berdosa ini, dibentuk dan dipulihkan supaya kita boleh menjadi seperti Yesus, dihiaskan dengan kekudusan itu. Dan oleh karena Yesaya ini memulakan panggilannya itu dengan sifat yang penuh kerendahan hati dan kesanggupan untuk menerima apapun juga, ya, tindakan Tuhan kepada dirinya pada saat itu, karena dia tidak layak untuk menghadap pun kekudusan Tuhan itu. Maka Tuhan mengutuskan serafim ataupun malaikat itu untuk ini yang menarik tadi, ya. Seorang daripada yang keenam, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dari atas mezbah, dan ayat yang ketujuh, dia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, kita bercakap tentang dosa ini sebenarnya. Kita tidak tahu to what extent sebenarnya Yesaya mengakui ataupun realize, ya, kesalahan dan dosa-dosanya yang mengakibatkan dia agak merasakan terbatas, ya, dalam gambaran ataupun suasana penyembahan itu. Tapi biasanya kita selalu kaitkan api ini dengan proses pemurnian, proses pembersihan, dan seringkali kita lihat bagaimana narration api ini digunakan sebagai penghakiman, sebagai penyucian dan sebagainya. Tetapi ini hanya satu gambaran, dan bagi saya itulah keajaiban Tuhan yang kita sembah ini. Dia yang initiate pengampunan itu, penebusan itu. Kalau kita sedar mengakui dosa-dosa kelemahan kita sesuai dengan janjinya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, maka dia akan mengampuni dosa kita dan membebaskan kita daripada segala kekotoran dan kelemahan kita. So, pengampunan itu saya percaya adalah pengampunan yang total. Amin. Apabila Tuhan mengampuni kita, dia mengampuni ke semua dosa-dosa yang membatasi kita. Dan itulah saya percaya yang terjadi dengan Yesaya. Karena kita tidak akan dapat memulakan pun pelayanan kita jika kita tidak mengakui dosa kita dan mengalami sendiri pengampunan total yang akan membolehkan kita untuk hidup sebagai utusan yang kudus, utusan yang dikuasai Roh Kudus, dan utusan yang boleh memantulkan pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Pastor Brian. Bagaimana Dr. Gerard? Dokter ada penambahan, perkongsian ataupun ya? Saya tertarik kepada kepimpinan Yesaya sebab dia sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dalam kerohanian. Dia setia ataupun dia faithful dengan panggilan tersebut. Dalam kesemua raja-raja yang memerintah di Judah pada masa itu, dia setia melaksanakan tugasannya sehinggalah pada saat kematiannya. Tapi pada awal panggilannya itu, dia mengerti bahwa Tuhan telah memanggil dia, dan panggilan itu adalah yang define siapa dia. Bukan sama ada dia boleh mengubah hati bangsa Israel, mengubah hati raja-raja itu, tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Yesaya, kamu akan pergi, kamu akan mengkhotbahkan ini
Tapi mereka mendengar, tetapi mereka tidak mendengar. Sehingga mereka tidak akan menerima message dan tidak mungkin akan berubah. Tetapi Tuhan katakan, preach saja, katakan saja. So, di sana Tuhan mau melihat kepada kesetiaan ataupun loyalty Yesaya. Dan saya pikir di sana kita mempunyai pelajaran yang sangat penting lah bagi kita yang terpanggil oleh Tuhan. Siapapun kita, sama ada kita adalah pendeta ataupun siapapun pemimpin itu, saya pikir kita jangan define sukses seseorang pemimpin ataupun seorang pendeta melalui apa yang boleh dilihat ataupun melalui nomor, tetapi melalui I will go in spite of the result, you know, because kita loyal faithful kepada panggilan Tuhan. Yeah. Terima kasih Dr. Gerard atas perkongsiannya, begitu baik. Nah, ini juga yang menjadi persoalan mungkin di kalangan rekan-rekan kita, terutamanya sekali di dalam isu pemilihan pemimpin di dalam gereja. Tapi di dalam explanation yang kita sudah dengar daripada ketiga panel tadi, terutamanya kita lihat bagaimana Yesaya sendiri dipilih oleh Tuhan. Kita lihat Tuhan celik. Di dalam hal Yesaya ini, apa yang menarik bagi saya, Tuhan sendiri yang datang kepada Yesaya. Ya, dia memilih Yesaya. Kita lihat bahwa Tuhan ada sahaja cara untuk merealisasikan ataupun melakukan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah difikirkan oleh manusia. Kita lihat pada awal pelayanan kenabian dia mendapat penglihatan tentang kekudusan Tuhan. Pengalaman yang serupa yang berlaku kepada, kalau kita ingat, Musa ketika dia dipanggil di Herob di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kelima hingga yang keenam. Jadi luar biasa sekali bagaimana Tuhan memimpin ataupun memilih seseorang untuk melakukan pekerjaan dia. So saya rasa di dalam pemilihan pemimpin di dalam gereja kita juga sangat penting bagi kita untuk meminta guide ataupun bantuan daripada Tuhan supaya kita mempunyai pemimpin yang bukan sahaja dapat lead dengan baik, tetapi dapat mendorong kita ataupun dapat mendorong kita untuk terus setia di dalam hal-hal pelayan. Terima kasih di atas pendapat-pendapat yang kita sudah dengar sebentar tadi. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada 3 hal yang kita lihat di dalam pelajaran pada hari ini mengenai manusia, raja tertinggi, dan juga Tuhan yang suci dan mulia. Bagaimana raja yang disebut sebagai manusia biasa memimpin, akhirnya ada kecenderungan juga untuk jatuh. Dan bagaimana Tuhan, yaitu raja yang tertinggi, Tuhan yang suci dan mulia, melakukan sesuatu untuk memimpin bangsa Israel ketika itu. Nah, ada satu soalan terakhir yang saya mau tanyakan kepada semua panel yang ada di sini. Bagaimana pendirian kita apabila kita ditanya ataupun dicabar oleh seseorang yang tidak percaya akan kewujudan Tuhan? Bagaimana kita mau menunjukkan bahwa Tuhan masih lagi in control di dalam semua hal yang kita lalui? Jadi ini soalan mungkin ditanyakan oleh seseorang yang tidak percaya tentang wujudnya Tuhan. So, bagaimana kita mau memperlihatkan pendirian kita bahwa Tuhan still in control? Yang mana jawaban itu mungkin meyakinkan orang lain bahwa Tuhan sememangnya in control. Jadi saya buka soalan ini kepada para panel yang bersama-sama dengan saya di media ini. Silakan. Saya mulai dulu lah.
Sebenarnya ini satu tugas yang sangat sukar. Karena biasanya orang yang tidak percaya itu mereka telah pun ataupun kebanyakan daripada mereka ini telah pun menetapkan worldview mereka. Mereka telah menetapkan apa yang mereka mau percaya. Dan kalaupun mereka bertanya kepada kita yang percaya ini, kadang-kadang sangat sukar ya, karena mereka hanya menerima pandangan kita dan juga penjelasan kita itu mungkin sekadar hanya untuk mendengar, tetapi mereka sudah menetapkan hati mereka. Apa yang penting bagi saya secara pribadi adalah untuk being konsisten dengan apa yang kita percaya, dan melalui tindakan kita dan juga sikap kita dalam menghadapi sesuatu permasalahan dan krisis yang besar sebegini, secara tidak langsung ianya pasti akan mengundang rasa ingin tahu dan mungkin juga akan memberikan satu pengajaran ataupun satu contoh dan teladan kepada sahabat-sahabat kita yang bukan orang percaya. Dan dalam keadaan yang krisis besar seperti pandemik sebegini, bagaimana orang Kristen menerima, bagaimana orang Kristen berhadapan dengan cabaran-cabaran tersebut dan masih lagi dapat memuji Tuhan dan menghidupkan hidup yang penuh kesyukuran walaupun di tengah-tengah ancaman dan juga krisis yang besar seperti ini. Dan saya percaya kalau kita konsisten, tidak perlulah kita membuka firman Tuhan dan mengajarkan Alkitab itu, cukuplah melalui bagaimana kita menghidupkan iman itu yang tampak, yang bersinar, yang bercahaya, sehingga mereka boleh membacanya sendiri. Dan konsistensi itu bagi saya adalah sesuatu yang sangat penting. Thank you. Bagaimana Pastor Minson ataupun Dr. Gerard? Alright. Bila kita melihat bagaimana Tuhan in control dalam semua keadaan hidup kita ini, bukan mudah kita meyakinkan sebagaimana yang Pastor Brian katakan tadi. Orang yang sudah percaya, sejauh manapun, sebesar manapun perkataan kita, itu bagaikan mencurah air di kaladih, ya orang bilang, di daun kaladih. Tapi mungkin kita melakukan sesuatu untuk kita menunjukkan bahwa Tuhan itu in control dalam setiap keadaan, baik kita personally ataupun dalam suatu lingkungan. Contohnya, bila kita berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini, ataupun berhadapan dengan keganasan mungkin, boleh jadi Tuhan tidak mengubah situasi di hadapan kita, tetapi apa yang Tuhan boleh buat adalah mengubah situasi hati kita. Supaya apapun situasi di hadapan kita, kita merasa tenang, damai, dan kita merasakan satu pengharapan dalam Tuhan. Sebab kita tidak boleh mengawal apa yang di hadapan kita. Dan kadang-kadang Tuhan juga membenarkan situasi atau krisis itu berlaku di hadapan kita untuk melihat bagaimana kita menangani situasi itu. Dan saya rasa sebagai pemimpin kita harus mempunyai karakter yang tenang untuk berhadapan dengan sebarang situasi di hadapan kita. Supaya orang-orang di bawah kita merasa yakin dengan sikap dan karakter kita. Amin. Thank you, Pastor Minson. Dr. Gerard, bagaimana? Tidak banyak yang saya tambah ini, sebab saya pikir ulasan ataupun penjelasan daripada Pastor Brian dan Pastor Minson itu sangat menarik. Saya cuma mau tekankan apa yang sudah disebut tadi, yaitu konsistensi dalam kehidupan yang sukar ini. Walaupun sukar, tapi kita masih tidak melepaskan Tuhan. Mereka akan bertanya barangkali, sebab ini berlaku pada Christian awal, zaman first century, second century Christian juga. Mereka dianiaya disebabkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tapi mereka konsisten dengan kepercayaan mereka, sanggup mati lagi. Saya pikir itulah satu argument yang tidak perlu dipisingkan. Silent argument. Terima kasih, Dr. Gerard.
dan juga semua pendapat yang kita sudah dengar sebentar tadi daripada Pastor Brian, Pastor Minson. Semoga perkongsian ataupun pendapat yang sudah kita share sebentar tadi itu dapat membantu para pendengar untuk terus setia di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita lihat keadaan sekarang, sabarannya tidak tahu semakin sukar ataupun bagaimana, tapi apa yang penting adalah kita punya faith ataupun ya iman kita terhadap Tuhan itu harus senantiasa kuat, sehingga walau apa jua cabaran yang kita hadapi di hadapan, kita tetap bertahan. Dan kita juga harus memilih sebenarnya. Kita belajar pada hari ini mengenai krisis kepimpinan. Kita juga perlu memilih siapa yang harus memimpin hidup kita. Sama ada kuasa kegelapan ataupun Yesus sendiri, cahaya terang. Jadi kita minta Roh Kudus untuk membantu kita supaya kita senantiasa dengan pilihan kita untuk memilih terang ataupun Yesus sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh membuat pilihan yang baik di setiap saat kita menempuhi hal-hal sementara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gerard, terima kasih kepada Pastor Brian Scott, dan juga terima kasih kepada Pastor Minson karena sudah meluangkan masa bersama-sama dengan saya melalui program Randau Kehidupan, melalui kita boleh lihat Teams ataupun ya recording di dalam alam media sosial. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Jadi sebelum kita berpisah, saya senang sekali untuk mengundang Pastor Minson pimpin kita di dalam doa penutup. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga yang berkuasa, terima kasih Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami semasa kami dalam berbincangan tentang isu sekelas sahabat kami tentang krisis kepimpinan. Tuhan, banyak perkara yang kami pelajari, banyak perkara yang kami telah bincang dan kami perbahaskan, dan biarlah hal-hal yang penting yang dapat mendorong kami untuk bertumbuh dalam kerohanian, terutama dalam membentuk seorang pemimpin yang Tuhan kehendaki untuk memimpin jemaat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas semua buah pikiran tadi. Dan biarlah hal yang baik itu, kebijaksanaan itu adalah datang dari Tuhan sendiri. Oh Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan terus curahkan berkat-berkat yang luar biasa kepada sebuah pendengar kami dimanapun mereka berada waktu ini. Oh Tuhan, kami minta semua doa ini oleh nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudari yang sedang menonton di mana saja Anda berada, terima kasih karena sudah bersama-sama turut serta dalam program Randau Kehidupan ini. Kami berharap keadaan di tempat saudara-saudari tetap berada dalam keadaan yang baik, dan kita terus berdoa supaya pandemik COVID-19 ini akan berlalu dengan cepat. Kalau diizinkan pada minggu hadapan, ya kami mungkin akan bertemu di studio, tapi kalau keadaan masih tidak mengizinkan, kita akan bertemu lagi melalui media seperti ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jumpa lagi.